Definisi negosiasi dan persuasi dalam komunikasi bisnis. Negosiasi adalah proses komunikasi interaktif antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi dalam bisnis bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses pengumpulan fakta, perencanaan pesan, penyampaian, umpan balik, dan evaluasi. Persuasi didefinisikan sebagai upaya untuk mengubah sikap, perilaku, atau keyakinan audiens dengan menyampaikan pesan yang meyakinkan dan efektif sehingga audiens merasa memiliki opsi dan bersedia melakukan tindakan tertentu. Unsur penting dalam negosiasi dan teknik persuasi dalam komunikasi. Yang pertama, unsur penting dalam negosiasi. Unsur-unsur yang krusial dalam persuasi di komunikasi bisnis mencakup beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan agar dapat menyampaikan dan mempengaruhi audiens dengan efektif, yaitu antara lain seperti audiens atau penerima pesan, pesan persuasif, pengirim pesan atau komunikator, saluran komunikasi, umpan balik, konteks dan situasi, serta fokus pada manfaat dan tindakan. Yang kedua, teknik persuasi dalam komunikasi. Teknik persuasi merupakan metode atau strategi tertentu yang diterapkan untuk mempengaruhi sikap, pandangan, dan perilaku individu lain agar sejalan dengan tujuan komunikator. Beberapa teknik persuasi yang sering digunakan dalam komunikasi yaitu meliputi: yang pertama, teknik perubahan perilaku, teknik konsistensi efektif kognitif, teknik belajar, teknik evaluasi sosial, teknik persepsi, teknik keseimbangan, teknik ganjaran atau payoff, teknik tataan, dan teknik red herring. Bagian C yaitu etika dalam negosiasi dan persuasi, serta model dan gaya negosiasi. Yang pertama ada kejujuran dan transparansi. Dalam konteks negosiasi dan persuasi, setiap pihak harus menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap, tanpa menyembunyikan fakta-fakta penting yang dapat merugikan lawan bicara. Yang kedua ada menghormati pihak lain. Setiap pihak diharuskan untuk saling menghargai pendapat, kepentingan, dan hak-hak lawan bicara. Selanjutnya, ada menghindari manipulasi dan penipuan. Negosiasi dan persuasi yang etis tidak boleh menggunakan trik licik. Informasi yang tidak benar atau tekanan yang berlebihan dapat memaksa pihak lain untuk bertindak di luar kehendak bebas mereka. Yang keempat, ada tanggung jawab dan akuntabilitas. Setiap pihak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan dan tindakan yang diambil selama dan setelah proses negosiasi dan persuasi. Dan yang terakhir ada menjaga hubungan jangka panjang. Fokus dari etika adalah tidak hanya untuk mencapai kemenangan sesaat, tetapi juga untuk membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Selanjutnya, ada negosiasi bisa dilakukan dengan berbagai cara dan gaya, tergantung pada tujuan, situasi, dan hubungan antar pihak yang terlibat. Berikut beberapa model negosiasi. Yang pertama ada model distributif atau win-lose. Fokus pada pembagian sumber daya yang terbatas, salah satu pihak bisa menang, sementara pihak lain kalah. Ini biasanya dilakukan dengan pendekatan kompetitif. Yang kedua ada model integratif atau win-win. Mencari solusi yang bisa memberi manfaat untuk semua pihak, bekerja sama dan mencari solusi bersama. Yang ketiga ada model akomodatif. Salah satu pihak mengalah untuk menjaga hubungan, bisa berujung pada kompromi. Di bagian D ada strategi negosiasi win-win dan penerapannya dalam bisnis. Keuntungan dari strategi win-win dalam bisnis adalah membangun hubungan bisnis yang positif dan berkelanjutan dengan mitra, pemasok, dan klien. Yang pertama, memotivasi semua pihak untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, mempromosikan negosiasi dan peluang bisnis di masa depan karena reputasi yang baik. Yang ketiga, mengembangkan solusi inovatif dan kreatif dengan mempertimbangkan berbagai pilihan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan konflik dan ketidaksepakatan di kemudian hari. Langkah-langkah untuk menerapkan strategi win-win yaitu: pertama, persiapan matang atau tentukan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri serta pihak lawan dan buat solusi yang masuk akal. Yang kedua ada transparansi dan komunikasi efektif. Memastikan pertukaran informasi tetap terbuka sehingga kedua belah pihak mengetahui kekhawatiran dan kemungkinan masing-masing. Yang ketiga ada ketergantungan dan kolaborasi. Memahami bahwa kedua belah pihak bergantung satu sama lain
dan bekerja sama untuk mencapai manfaat bersama. Keempat, ada pendekatan yang masuk akal dan positif, berusaha membuat keputusan yang netral dan wajar untuk menjaga hubungan baik. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, menilai hasil negosiasi untuk belajar dari kesilapan dan memperbaiki prosedur di masa mendatang. Bagian D, studi kasus negosiasi dan persuasi dalam hubungan bisnis dan organisasi. Salah satu contohnya yaitu studi kasus negosiasi persuasi dalam brand lokal yaitu Erigo. Erigo menggunakan teknik negosiasi persuasi dalam membangun kemitraan bisnis untuk membuat calon mitra memiliki persepsi yang sama dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Konsep negosiasi persuasi melibatkan penyampaian keunggulan produk sebagai cara untuk menarik perhatian mitra dan memenuhi kebutuhan mereka. Metode ini sangat dianggap penting untuk membangun kolaborasi dan hubungan bisnis yang berlangsung jangka panjang di pasar Indonesia. Kesimpulan dari materi kami yaitu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, negosiasi dan persuasi adalah dua teknik komunikasi yang sangat penting dalam dunia bisnis, yang dimana persuasi adalah upaya meyakinkan pihak lain untuk menerima ide, pandangan, atau penawaran tertentu. Sedangkan negosiasi adalah interaksi dinamis antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi dan persuasi penting dalam bisnis untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan dengan strategi win-win solution dan komunikasi etis. Keduanya membantu menyelesaikan konflik, memperkuat hubungan, dan menjaga keberlanjutan kerjasama.